Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Asidiki, kelas D3.07A NIM 19201036. Kali ini saya akan menjelaskan tentang catur daya DC atau adaptor beserta prinsip kerjanya. Arus listrik yang kita gunakan di rumah, kantor, dan pabrik pada umumnya adalah dibangkitkan, dikirim, dan didistribusikan ke tempat masing-masing dalam bentuk arus bolak-balik atau arus AC. Hal ini dikarenakan pembangkit dan pendistribusian arus listrik melalui bentuk arus bolak-balik atau AC merupakan cara yang paling ekonomis dibandingkan dalam bentuk arus arah atau DC. Akan tetapi, peralatan elektronika yang kita gunakan sekarang ini sebagian besar membutuhkan arus DC dengan tegangan yang lebih rendah untuk pengoperasiannya. Oleh karena itu, hampir setiap peralatan elektronika memiliki sebuah rangkaian yang berfungsi untuk melakukan konversi arus listrik dari arus AC menjadi arus DC, dan juga untuk menyediakan tegangan yang sesuai dengan rangkaian elektronikanya. Rangkaian yang mengubah arus listrik AC menjadi DC ini disebut dengan DC power supply, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan catur daya DC, atau lebih sering dikenal dengan adaptor. Sebuah DC power supply atau adaptor pada dasarnya memiliki 4 bagian utama agar dapat menghasilkan arus DC yang stabil. Keempat bagian utama tersebut diantaranya adalah transformator, terus rectifier, filter, voltage regulator. Berikut ini diagram blok DC power supply atau adaptor. Ini adalah arus AC inputnya, terus masuk ke transformator, lalu ke rectifier atau penyarah gelombang, terus ke filter, lalu ke terakhir voltage regulator, baru sinyal tegangan menjadi output DC. Yang pertama yaitu transformator atau trafo step down. Transformator atau transformer atau disingkat dengan trafo yang digunakan untuk DC power supply adalah transformer jenis step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan komponen elektronika yang terdapat pada rangkaian adaptor DC power supply. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang terdiri dari dua bagian utama yang berbentuk lilitan, yaitu lilitan primer dan lilitan sekunder. Lilitan primer merupakan input daripada transformator, sedangkan outputnya adalah pada lilitan sekunder. Meskipun tegangan telah diturunkan, output dari transformator masih berbentuk arus bolak-balik, arus AC yang harus diproses selanjutnya. Yang kedua, rectifier atau penyarah gelombang. Rectifier atau penyarah gelombang adalah rangkaian elektronika dalam power supply catur daya yang berfungsi untuk mengubah gelombang AC menjadi gelombang DC setelah tegangannya diturunkan oleh transformator step down. Rangkaian rectifier biasanya terdiri dari komponen dioda. Terdapat dua jenis rangkaian rectifier dalam power supply, yaitu yang pertama half wave rectifier atau terdiri dari satu komponen dioda, dan full wave rectifier yang terdiri dari 2 atau 4 komponen dioda. Yang ketiga, filter atau penyaring. Dalam rangkaian power supply adaptor, filter digunakan untuk meratakan sinyal arus yang keluar dari rectifier. Filter ini biasanya terdiri dari komponen kapasitor atau kondensator yang berjenis elektrolit atau ELCO, elektrolit kapasitor. Yang terakhir yaitu voltage regulator atau pengatur tegangan. Untuk menghasilkan tegangan dan arus DC, arus arah yang tetap dan stabil, diperlukan voltage regulator yang berfungsi untuk mengatur tegangan, sehingga tegangan output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus beban, dan juga tegangan input yang berasal output filter. Voltage regulator pada umumnya terdiri dari dioda Zener, transistor atau IC atau integrated circuit. Terus
ini adalah rangkaian sederhana dari DC power supply. Input AC ya, awalnya masih input AC. Terus ini adalah gambar dari adaptor atau satu daya. Terus masuk ke penyearah gelombang atau rectifier. Baru ke yang terakhir yaitu voltage regulator. Maka akan menjadi output DC. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.